Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya, ya, lewat infak dakwah kepada channel dakwah ini, ya, sehingga channel ini dapat eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada, dengan sebuah harapan tentunya semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya, ya. Dan semoga selalu always tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya, ya, linknya jangan kamu unduh, kamu potong-potong lalu kamu unggah ulang, jangan. Nanti bisa jadi nggak karu-karuan itu, ya. Silahkan aja di share linknya, dan semoga itu juga menjadi catatan langit atasmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam dakwah. Selanjutnya untuk seluruh viewer terkasihku yang aku tidak bisa sebutkan satu persatu dari kalian semuanya, aku ucapkan terima kasih atas doa-doa baiknya, dan semoga kebaikan doa itu juga Gusti Allah Agung curahkan untukmu. Dan semoga doa kita, ya, kita sesama saudara saling mendoakan yang terbaik kepada Gusti Allah Yang Maha Agung. Dan semoga doa kita menjadi bagian dari doa-doa yang terijabai. Amin amin ya robbal alamin. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah Isnain, ya. Awal pekan, ya. Suasana dingin, tidak hujan, alhamdulillah. Dari subuh tidak hujan, tapi dinginnya masih kerasa, makanya ini dingin banget nih. Minum kopi dulu biar nggak dingin. Logistiknya dipenuhi biar logikanya jalan. Bismillah. Oke, kita akan melanjutkan, ya, kajian kita dalam kemasan yang ringan-ringan saja, diusahakan seperti itu, ya. Yaitu mampir ngombe di Isnain duha. Sebentar lagi duha ini, ya. Udah masuk duha apa belum ini? Ya, jelang duha gitulah, ya. Tajuknya aku belum menentukan apa ya tajuk yang tepat, ya. Karena aku akan berbicara sesuai yang di request oleh saudara kita, ya. Sabiin, ya, tentang sabiin. Sabiin itu ada titik temunya dengan agnotisme, ya. Cuman ya nggak bisa dibilang sabiin itu agnotisme, nggak bisa, ya. Tapi mereka ada titik temunya. Jadi aku mau bilang bahwa agnotisme itu adalah sabiin gaya baru sepertinya kurang tepat juga, karena di samping ada titik temunya tapi titik bedanya ada, dan itu beda jauh gitu, ya. Ya nantilah tajuknya apa, nanti sama yang dipikir, kita diskusi aja dulu, ya. Nah, sebelum bahas itu aku bacakan dulu komen yang masuk dari kalian semuanya. Dari yang kemarin, ya, kita tidak bisa berlama-lama, waktu kita terbatas karena ini kameramen kita kalau Isnain itu kan ada upacara di sekolahnya, jadi sesingkat mungkin, ya. Oke, dari komen yang masuk kemarin, ya, Kang Jumat Wage, Assalamualaikum, ikut ngaji Pekalongan. Oke, terima kasih Kang Jumat Wage, Pekalongan Kota Batik, ya. Udah aku jawab, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, ya, dan semoga membatiknya terus, ya. Jangan-jangan Kang Jumat Wage ini juragan batik. Karena cukup terkenal batik Pekalongan sampai menjadi judul sebuah lagu, ya. Bukan judul sih, tapi menjadi syair dari sebuah lagu tentang bagaimana batik Pekalongan itu benar-benar populer, ya. Cuman sekarang karena kehidupan terus berubah, ya. Trennya juga berubah, ya. Kalau anak-anak yang milenial mungkin tidak tahu bahwa Pekalongan itu
unggul dalam hal batiknya. Oke, kemudian solehah kita Gispati, alhamdulillah nyimak, semoga Tuan Guru bersama keluarga dan kita semua selalu dalam lindungannya, disehatkan dan diberikan keberlimpahan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Sama salam Isra dari Palu. Oke, terima kasih dan salam juga untuk keluarga di Palu ya. Salam Islam rasional. Kita lanjutkan Kang Norman Fadilah ini dari Balikpapan. Alhamdulillah nyimak pertama, semoga sehat selalu Gus dan keluarga. Oke, terima kasih dan semoga kalian juga sehat semua di sana ya. Kemudian ada Kang Hermas Edison ya, Kalteng hadir nyimak Gus ya dengan 3 jempolnya. Kata ulun sama dengan aku. Kami yang muda tidak boleh menyebut diri aku kepada orang tua karena dianggap tabu, sombong, tidak tahu tata krama kepada orang tua. Yang muda harus merendah diri menyebut diri ulun kepada orang tua seperti Gus. Kalau ulun bahasa Banjar, dia umum, tidak memandang usia. Kami di Kalteng 20 lebih suku, setiap satu kabupaten setidaknya 5 suku. 20 lebih macam bahasa daerah. Bapak ulun suku Mayan dan ibu suku Bakumpai dan istri ulun orang Banjar. Jadi anak ulun dan ulun mempunyai 3 bahasa dalam keseharian. Dan ulun sudah sedikit mengerti dan paham penjelasan Gus ya. Kita sholat mengarah ke Baitullah, perintah Allah kepada Nabi kita Ibrahim dan juga perintah Allah kepada baginda Nabi kita Muhammad. Begitu ya Gus. Lain kali Gus bahas lagi menggunakan ayat-ayat yang rinci. Tapi jangan keburu biar antri, nggak enak sama saudara yang telah request duluan. Oke, terima kasih untuk saudaraku Hermas Edison ya. Ternyata kita mendapatkan deskripsi yang lebih rinci dari native speaker atau native speaker itu apa ya? Pengguna bahasa aslinya ya, sehingga kita tahu ternyata ulun itu ada ulun Banjar ya, yang itu di Kalimantan sisi selatan dan ada ulun di Kalimantan sisi tengah dan ternyata beda ya. Ulun dalam perspektif bahasa Banjar itu dia bersifat umum, sedangkan ulun dalam perspektif Kalteng itu sebuah tata krama ketika berbicara sama orang yang lebih sepuh dari kita. Mantap. Terima kasih atas masukannya ya. Jadi toto kromo, etika, sopan santun, kira-kira begitulah ya. Jadi kita harus bersikap begitu terhadap yang sesepuh lebih tua gitu. Dan ternyata spektakuler banget ya. Ini di Kalimantan Tengah saja ya. 20 lebih suku, tiap satu kabupaten setidaknya 5 suku ya. 20 lebih macam bahasa daerah. Jadi satu kabupaten setidaknya ada 5 suku. Tinggal kali berapa kabupaten maka 20 lebih setiap suku. Macam-macam bahasa daerah. Bayangkan. Begitu kayanya kita ya. Ini masih Kalteng, budaya kita kaya gitu loh. Ya. Oke. Berikutnya tentang Kanjeng Nabi Ibrahim. Iya. Karena Al-Qur'an, makanya kalau kita membahas Ka'bah itu debatable-nya juga tinggi. Karena kalau kita baca Al-Quran, yang dilakukan Kanjeng Nabi Ibrahim dan putra terkasihnya Kanjeng Nabi Ismail, itu bukan membikin Ka'bah loh. Jangan lupa. Itu merenovasi, bukan Ka'bah yang tidak ada terus dibangun menjadi bangunan seperti itu. Enggak. Coba pahami itu teks-teksnya itu. Aku cenderung mengatakan itu merenovasi, artinya menjadi sebuah tanda tanya yang sekarang masih misteri. Ka'bah itu sebetulnya di era siapa? Apakah zaman Kanjeng Nabi Adam itu sudah ada? Karena Al-Quran menginformasikan kita sebatas bahwa bait Allah yang mula-mula ada itu ya Ka'bah. Baru nanti yang di Masjidil Aqsa sana punya saudara Yahudi kita. Ya. Dan yang kita jangan lupa, bukan Kanjeng Nabi Ibrahim yang membikin. Karena
narasinya itu menunjukkan itu merenovasi. Renovasi kan lain dong dengan membangun. Merenovasi itu kan yang sudah ada terus karena termakan waktu dibikin baik lagi. Nah, nanti itu dibantu oleh sang putra Kanjeng Nabi Ismail dan kemudian itu terus terwariskan sampai nanti ke Kanjeng Nabi Muhammad. Gitu dah. Jadi Ka'bah itu assembling point yang kemarin aku tunjukkan itu titik yang ditentukan supaya ada keberaturan gitu loh, nggak ngawur, madep semaunya, nggak begitu. Jadi ada tertib gitu ya. Jadi bukan ya, tapi maklum lah ya. Dan kita sudah jelaskan ya, semampu kita menjelaskan ya, tergantung yang menerima penjelasan ya. Apakah dia juga kemampuan kapasitas rasionalitasnya mampu nggak menerima penjelasan itu. Jadi bukan orang Islam menyembah Ka'bah, bukan ya, dan bukan juga tembok ratapan itu sesembahannya saudara kita Yahudi, bukan ya. Tapi keberaturan, jadi arah itu ada gitu. Di masalahnya di arah itu aja ya. Oke, terima kasih untuk Kang Mas Hermas Edison, semoga itu mengokohkan iman Islam dalam hatimu ya. Kalau masalah yang rinci itu nanti mungkin ya oke lah, kita agendakan dulu nggih. Oke, terima kasih. Berikutnya Kang Dian Prasetya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gus mengutip dari Gus, jangan engkau mengaku Abrahamic faith kalau arah kiblatnya ibadahnya nggak jelas. Maklub Gus, rasanya seperti di uppercut salam Islam rasional. Iya memang begitu. Dan itu aku tidak mengada-ada. Coba kita baca Alkitab ya, dari mulai perjanjian lama, terus nanti dilanjutkan perjanjian baru, terus nanti perjanjian terakhir. Ya. Abrahamic faith itu punya kiblat. Yahudi itu ya punya kiblat, Nasrani ya punya kiblat. Nasrani itu kiblatnya masih sama dengan Yahudi. Ya, nanti baru di Islam itu berubah. Dan itu bukan maunya orang Islam ya, karena yang punya Islam itu mengaturnya demikian. Yang punya Islam siapa? Ya Allah sendiri. Seperti dulu zaman saudara tua kita ya, yang dimuliakan itu harinya itu Sabat. Ya. Makanya Kanjeng Nabi Isa itu kan cikal bakal Nasrani itu ya Yahudi. Ya juga Sabat, nggak hari Ahad terus ke Bait Allah, nggak pernah. Kemudian di kekristenan bergeser menjadi Ahad. Yaitu masalah internal saudara Kristen kita lah ya, terserah mereka. Kita harus hormati juga. Tapi aku kan menjelaskan ceritanya seperti itu. Begitu juga arah kiblat. Ya, begitu juga waktu. Nah, kemudian di era kita Islam bergeser dari Sabat ke Jum'ah. Gitu loh. Nah, ini apa maunya kita? Enggak. Kita itu orang yang tunduk patuh terhadap aturan. Allah itu mengaturnya demikian, ya sudah kita ngikuti. Seandainya Allah tidak rubah tetap Sabat, ya kita tetap ikut Sabat. Gitu loh. Ya. Sama seperti mengapa menghadap Ka'bah? Ya aturannya semua itu kan ada aturan. Kalau nggak ada aturan gimana? Jalan raya itu kalau nggak ada aturan itu lalu lintasnya berantakan. Karena aturannya begitu gitu loh. Makanya kan aku bilang kemarin ya, sebetulnya bukan masalah Ka'bah atau yang lain. Masalahnya itu yang maha mengatur tuh mengaturnya bagaimana? Karena mengaturnya menghadap Ka'bah, maka kami tunduk patuh menghadap Ka'bah. Seandainya ini, sampai gue ngomong begitu kan, seandainya aturannya itu menghadap Tugu Monas atau menghadap Borobudur, ya kita menghadap Tugu Monas atau menghadap Borobudur, gitu loh. Jadi masalahnya itu kita tunduk terhadap aturan dari yang maha mengatur, gitu ya. Oke, makanya siapa tadi nih? Mas Denny Prasetya yang aku bilang jangan kamu ngaku Abrahamic faith kalau arah kiblatnya saja nggak jelas. Itu
mendasar sekali. Karena semua Abrahamic faith itu punya kiblat. Enggak sembarangan ngalor ngidul, enggak gitu ya. Tapi ya itulah, kita hanya menyampaikan ya. Apakah mereka terima atau tolak itu hak otoritas mereka sendiri ya. Tugas kita hanya menyampaikan. Dari situ kita bisa lihat ya. Kalau soal ngaku anak-anak Abraham kan ya ngaku saja, apa sulitnya. Tapi kan kita bisa lihat lu itu ngaku sesuai enggak dengan pengakuan lu. Kalau lu ngaku anak-anak Abraham tapi kagak punya kiblat atau kiblatnya ngawur, anak dari Hong Kong apa? Gitu. Oke, terima kasih Kang Mas Dian Prasetya. Berikutnya Kang Sahran Gipari menyimak setelah asar, oke? Sambil bikin bubur. Kang Mas Yulianda HSR ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus Petik 65 Balikpapan selalu menyimak. Oke, terima kasih kajiannya Gus. Kajiannya sangat mencerahkan. Subhanallah Gus. Daniel saja punya arah kiblat dan bersujud. Iya, punya arah kiblat dan bersujud. Ya. Yesus pun bersujud saat berdoa di Taman Getsemani. Bersujud Yesus itu. Bukan lompat-lompat. Ya, kalau lompat-lompat itu kan kita senam, atau aku juga dulu jago lompat ya. Terutama kalau ladies night. Ini kalau yang anak-anak bagus-bagus nggak ngerti apa itu ladies night. Tapi kalau anak-anak yang pernah bersinggungan dengan masa-masa jahiliyah itu tahu ladies night ya. Oh ini ladies night ini, oh rame ini. Jadi aku jago lompat-lompat. Kan aku bilang dulu, kalau sampai itu DJ-nya musiknya nggak aku suka, mesti aku protes. Ya. Jadi berdoa itu bersujud. Ya seperti Yesus di Getsemani itu bersujud ya. Daniel juga begitu ya. Enggak lompat-lompat atau jingkrak-jingkrak gitu. Memang sih ya, memang sih Kanjeng Nabi Daud itu menyanyi. Menyanyi, dan dia kan pemain kecapi. Menyanyi, tapi kan enggak sepanjang hari dia menyanyi terus. Dan menyanyi itu ada substansinya, yaitu bagaimana dia memuja Allah. Itu loh. Ini yang kadang-kadang salah paham, nyanyi terus, joget terus ya. Ada yang bilang yang nyanyi terus, joget terus itu gimana? Ya. Oke, berikutnya. Bagaimana dengan saudara Kristen zaman now, Gus? Adakah denom tertentu yang masih mempertahankan sujud dalam ibadahnya? Terus terang aku tidak bisa memberi jawaban secara exactly karena aku terbatas ya. Kalau dalam pertemanan itu luas ya. Tapi kalau sudah ibadah itu kan lebih spesifik. Lebih spesifik. Kalau pertemanan sih itu lebih terbuka ya. Kalau ibadah itu artinya kita harus benar-benar tahu kan. Komunitas habitatku itu mulai aku sejak kecil itu Kristen Protestan. Ya. Tapi bukan berarti aku tidak punya teman Kristen Katolik. Ya. Kalau Protestan itu sepertinya tidak. Tidak. Tapi kalau Kristen Katolik, seperti aku pernah cerita waktu aku kedatangan tamu soleha kita yang mualaf kemarin itu, kan dia dari Katolik itu. Ada posisi yang kita itu seperti sujud. Bangkunya itu aku sulit ceritakan ya. Harus dipraktekkan itu. Makanya aku bilang kemarin kan, yang jadi masalah itu antara cewek dan cowok bercampur itu loh. Dan itu aku bukan ngomong, aku masuk ke dalam gerejanya, aku ikut kebaktian yang sore. Karena aku punya teman akrab namanya Pius Bana. Kalau Pius Bana itu temanku yang dari Timur Timur pada waktu itu, tentunya masih integralistik dengan Indonesia. Pala Mauritius dari ND. Aku masih ingat rumahnya, Jalan Banteng nomor 11 ND. Saking akrabnya. Jadi dia Katolik dan aku ikut ke gerejanya. Jadi posisinya itu campur laki dan perempuan. Ya kita kan ya orang normal toh. Laki-laki normal itu
gimana gitu ya, aku nggak harus jelaskan lah. Ketika duduknya berhimpitan, bercampur, apalagi ketika posisi seperti sujud gitu, ada bagian tertentu yang agak tersingkap kan ya, jadi gimana gitu ya. Ya, ya seperti itu. Kalau yang aku lihat di Katolik itu ada seperti sujud begitu, tapi di bangku. Dan mereka kan pakai ambil air wudhu lah gampangannya juga, gitu ya. Kalau yang di Protestan tidak ada. Ya mereka duduk biasa ya. Terus nanti gini, ya. Oke, itu yang sebatas yang aku tahu, tentunya minim, karena kalau kita mau tahu ya kita harus masuk ke dalamnya. Nah, dalam rangka itulah maka aku masuk ke gereja temanku yang Katolik itu. Jadi seperti itu ya aku ceritakan tadi itu ya. Oke. Izin bertanya sedikit Gus, apakah Daniel seorang nabi Allah juga Gus? Maka kalau ini yang dipertanyakan, aku jawab begini. Dalam perspektif kita itu kan informasi yang maksud lewat hadis itu, ketika ditanya Kanjeng Nabi menjawab itu ada di Abizar Al-Ghifari bertanya ya tentang gini. Keterangan dari sahabat Abizar Al-Ghifari, beliau telah bersabda berkata, saya tanya kepada Rasulullah, berapakah jumlah nabi-nabi? Rasulullah menjawab 100.000 dan 24.000. Tersebut dalam kitab Tanwil Qulub bab 2 An-Nubuwah halaman 34. Aku pernah diskusikan dengan guruku yang beliaunya menguasai bahasa Aroban dan Arabian. Kenapa Al-Quran dan hadis selalu begitu ya? Gitu. Seperti ini, kan aneh ini ya. 100.000 dan 24.000. Mesti dipisah, kok enggak 124.000 aja gitu, kenapa? Kemarin dijelaskan, cuman aku juga masih kurang jelas, masih perlu minta penjelasan lagi. Karena itu nanti itu menyentuh bagaimana kebiasaan mengucapkannya ya. Kan seharusnya kan kalau kita kan 124.000 kan gitu kan, tidak. Tapi gaya bahasa hadis dan Al-Quran tidak begitu. 100.000 dan 24.000 gitu ya. Jadi jumlah nabi itu ada 124.000, cuman kan tidak dari 124.000 itu sampai atau dijelaskan ke kita ya. Yang ke kita itu setidaknya sekitar 25 kan, seperti itu ya, 25. Jadi kalau ditanya apakah Daniel nabi Allah juga, maka boleh jadi iya. Kalau teman Kristen jelas, maka mereka mengatakan kitab Nabi Daniel. Dan ini orang soleh ya. Ya, ini orang soleh. Ya. Dan Raja Darius mengapresiasi kesolehannya. Ya. Jadi begitu ya. Kalau kita ya nggak sampai cerita itu tidak diceritakan ya, tapi boleh jadi itu salah satu dari yang 124.000. Nah, kalau teman Kristen kita sudah jelas mengatakan Nabi Daniel begitu ya. Oke, salam Isra juga untukmu. Berikutnya Kang Wahyu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Brebes nyimak, yang dimaksud menyembah pasti menyebutkan apa yang disembah. Maka orang Islam tidak menyebut Ka'bah atau Hajar Aswad, hanya diperintah menghadap. Beda dengan agama lain pasti menyebutkan nama patung atau gambar yang disembah. Ini logika yang sederhana tapi mendasar. Ya. Jadi kalau orang punya otak dikasih tahu dengan komentar ini ngerti gitu loh. Tapi kalau maunya bantah doang ya sudah, itu seperti yang Al-Quran bilang, dikasih tahu melet, nggak dikasih tahu melet. Ya. Lidahnya selalu dijulurkan. Anjing. Ya. Ini logikanya kan sederhana. Nggak harus S1 S2 toh. Lihat kalimatnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Brebes nyimak. Yang dimaksud menyembah pasti menyebutkan apa yang disembah. Maka orang Islam tidak menyebut Ka'bah atau Hajar Aswad dan diperintah menghadap. Beda dengan agama lain pasti menyebutkan nama patung atau gambar yang disembah. Kita tidak pernah menyebut Hajar Aswad,
Hu Akbar atau Ka'bah Hu Akbar, nggak pernah. Yang kita sebut itu Allahu Akbar. Ini logika sederhana tetapi mantap. Tinggal otak-otakmu itu kalau dikasih tahu mau ngerti nggak. Kembali yang kita sudah usung, kita itu di sini tidak lagi perlu menang kalah, tidak. Yang kita perlukan benar atau salah. Kalau benar kita ambil, salah kita tinggalkan. Begitu. Jadi perspektif berpikirnya meningkat. Kita tidak lagi perlu apa itu menang, apa itu kalah. Nah, mau dibilang kalah juga nggak ada masalah. Kita sudah expand, kerangka berpikir kita ada benar salah. Yang benar kita pegang, yang salah kita buang. Nah, ini sudah disampaikan kebenaran ini. Ya, jadi simple banget toh. Orang Islam tidak pernah bilang Ka'bah Hu Akbar atau Hajar Aswad Hu Akbar, tidak pernah. Yang disebut itu sesembahannya adalah Allahu Akbar. Jadi seperti yang aku jelaskan itu hanya assembling point, seperti kemarin aku jelaskan kemarin, kalau kita di orang-orang industri di pabrik itu ada titik poin, titik temu gitu ya, supaya ada aturan terarah, nggak ngawur. Tapi itu nanti kalau dibahas dalam fikih ada pengecualian loh ya. Kalau teman-teman Islam mestinya tahulah. Kalau teman-teman yang kafir nggak tahu nggak ya. Seperti aku ketika tahun 2000-an awal itu kan ke Makassar itu ada keperluan dengan undangan mewakili. Sebenarnya bukan aku harus mewakili, ya sudahlah. Karena yang diundang harus berangkat ke Australia ya. Jadi aku juga tiba-tiba ya, karena ada amanah yang harus dilaksanakan. Aku naik pesawat itu kan berangkat jam take off-nya itu sekitar jam 6-an kalau nggak salah. Aku dalam hati itu aku punya ingin aja aku sholat itu di awang-awang gitu loh. Dan alhamdulillah Allah kabulkan doaku dan aku sholat duha di awang-awang. Jadi aku sholat duha itu di atas pesawat perjalanan dari Surabaya ke Makassar. Doaku terkabulkan. Seandainya doa-doa yang terlain terkabulkan, alangkah indahnya ya. Punya rumah, punya studio. Ya mungkin proses ya, harus sabar. Dikabulkan. Nah, itu Ka'bahnya gimana? Sedangkan aku di atas pesawat lagi jalan. Nah, dari itu nanti pemecahannya itu di teori hukum fikih. Ya, teori hukum fikih. Karena ingat, Allah itu tidak terikat, tapi mengikat ruang dan waktu. Kembali lagi yang pernah aku bahas. Wal awalu wal akhir. Karena Allah itu yang awal dan yang akhir, maka dia mengikat ruang dan waktu. Jadi jangan ada anggapan Allah itu hanya ada di nongkrong di Ka'bah itu. Enggak. Allah itu ya menguasai ruang dan waktu. Jadi makanya kan berkali-kali jangan dianggap orang itu Ka'bah itu Allah itu nongkrong di Ka'bah. Enggak begitu ya. Oke. Terima kasih Kang Mas Wahyu yang telah memberikan tanggapan atau komentar sangat baik ya. Sangat baik. Jadi kita tidak pernah nyebut Ka'bah atau Hajar Aswad itu ya. Oke, berikutnya Kang Mas Edi Margono yang punya Jogja. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Kang Mas? Semoga sehat selalu ya bersama keluarga di Jogja. Lain kali kalau aku ada duit pingin main ke Jogja dan kamu harus nemanin aku menyusuri Malioboro ya. Mungkin kita bisa nyanyi bareng di sana. Kan pemusik jalanannya bagus-bagus itu ya. Oke. Selanjutnya Muhammad Bintang. Mantap. Muhammad Bintang. Kan bagus nama Muhammad Bintang. Ya. Dan kita harus menghormati orang tua kita. Orang tua kita kasih nama itu harus dihormati ya. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Muhammad Bintang dari Kemayoran selalu hadir. Wah, cakep lu. Lu cakep. Dan gue minta teman-teman yang lain khususnya yang
junior bisa mencontoh Muhammad Bintang atau yang kemarin ada siapa lagi itu, lupa aku. Kalau baperan ngaji di sini kagak bisa, karena gue ini orangnya belak-belakan kalau ngomong. Terus lu baper, mutung kata orang Jawa, ya, merajuk, terus apa lagi ya, nggak bisa. Ya, aku ngomong belak-belakan, ya, ngomong belak-belakan, sehingga kalian harus mempersiapkan diri dalam permakluman. Oh iya, Gus seperti memang gitu orangnya. Tapi aku tidak punya untuk menyerang, menyudutkan, bukan begitu. Tapi styleku mengedukasi seperti itu, gitu deh. Makanya kemarin, alhamdulillah ya, Kang Mas Muhammad Bintang telah mengikuti apa yang aku sampaikan. Artinya, ayolah kita hormati orang tua kita. Orang tua kita kasih nama baik kok. Itu ya. Ya kita pakai. Kalaupun nanti mau pakai nama pena dalam bahasa sastranya, pakailah nama-nama yang baik, gitu loh. Jangan nama orang yang bajingan justru kamu pakai, itu kan nggak nyambung. Gitu. Dan alhamdulillah dianya nggak baperan, artinya bisa menerima. Nah, seperti ini bisa menjadi contoh kalian-kalian. Karena aku orangnya ngomongnya belak-belakan, takutku nanti kalian tersinggung terus mutung atau merajuk, kan nggak jadi, ngajinya nggak jadi, gitu ya. Oke, ini Kang Muhammad Bintang telah memberikan contoh ya, bahwa dia bukan orang yang baperan, bukan orang yang gampang merajuk, gitu ya. Oke, begini. Assalamualaikum Gus, Muhammad Bintang dari Kemayoran selalu hadir. Alhamdulillah saya sudah ubah nama saya, tidak lagi pakai nama Pablo Escobar. Oke, terima kasih dan semoga kamu merupakan anak yang berbakti terhadap orang tua, ya. Sehingga kalau kamu berbuat baik juga, kebaikanmu itu akan berimbas kepada orang tuamu. Karena apa? Karena orang tuamu mendidik kamu untuk menjadi baik. Ya, oke. Paling tidak kamu sudah dikasih nama baik sama orang tuamu. Ya, jadi kita harus hormati. Oke, terima kasih. Izin bertanya Gus tentang agama Sabi'in dalam surat Al-Maidah 569 ya. Setahu saya agama Sabi'in adalah pengikut Nabi Yahya atau Yohanes Pembaptis. Pertanyaannya, apakah agama Sabi'in yang disebut dalam Quran itu termasuk agama Samawi, Gus? Lalu bagaimana juga dengan agama Drus yang pemahamannya campur Islam dan Yahudi? Terima kasih Gus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Aku tidak bisa menjawab semua requestmu ya, termasuk yang apa Majusi ya, itu aku masih berhutang ya. Sorry. Sementara yang kita bahas Sabi'in aja dulu ya, nanti lainnya silakan ditagih lagi, tidak apa-apa. Berkali-kali tagih tidak apa-apa, karena aku juga kadang-kadang lupa. Nama kalian aja kadang-kadang aku lupa, karena ya kan aku memperhatikan orang banyak, jadi kadang-kadang ya dimaklumi lah kalau lupa ya. Sekarang yang kita bahas yang tentang Sabi'in aja ya, tentang Sabi'in seperti di awal tadi kita akan mendiskusikan tentang Sabi'in. Oke, aku lanjutkan dulu baca komennya. Kang Arif Prasetyo, Assalamualaikum Batam nyimak Gus, salam Isra. Oke, salam Isra juga untukmu. Berikutnya Sam Eka, Masya Allah, bikin akun TikTok dong Gus, tapi yang poin inti aja 30 detik. Sebuah masukan yang bagus dan terima kasih atas masukannya. Tetapi aku harus beritahu bahwa aku ini awam Mas. Aku itu nggak ngerti yang begitu-begituan. Ya, ini aja aku dibantu sama Grahito. Aku bagaimana merender, bagaimana editing, bagaimana mengunggah tuh. Aku nggak tahu. Maka seharusnya orang-orang seperti aku itu didampingi orang yang menguasai aplikasi-aplikasi kekinian lah. Ya alhamdulillah ada Grahito. Cuma kan Grahito terbatas juga, dia punya kesibukan sekolah. Ya. Tapi aku bangga setidaknya ya ini mungkin Ibrahim dan Ismail kecil gitulah. Bapak Ibrahim dan Kanjeng Nabi Ismail kan saling bekerja sama dalam berdakwah ya. Mungkin aku dan Grahito itu ya terlalu jauh lah kalau dibandingkan ya. Terlalu jauh dan tidak mungkin bisa sama. Tapi setidaknya menapak tilasi dan anggap saja kalau mau menganggap sih, kalau enggak juga enggak apa-apa. Ibrahim dan Ismail kecil. Ya. Dan aku enggak menguasai, misalkan bikin TikTok itu aku enggak bisa.
Aku nggak bisa. Memang saran ini bagus dan banyak yang menyarankan seperti itu. Berikutnya 30 detik. Aku itu sebetulnya kalau mau bikin kajian itu maksimal itu setengah jam. Dan berdasarkan riset yang dilakukan teman dakwaku dan dia pakar dalam hal ini ya, sampai ngerti algoritma. Aku nggak ngerti apa itu algoritma YouTube itu. Aku nggak ngerti yang gitu-gituan. Itu dijelaskan itu yang paling banyak viewer itu durasinya itu 15 menitan. Tapi ya apa bisa? Sedangkan aku bikin kajian yang 30 menit sampai melebar ke 45 menit, bahkan ada yang 1 jam. Itu saja berseri-seri. Terus bagaimana? Aku kalau mau sih bikin yang singkat-singkat, aku lebih gampang, lebih banyak nanti. Misalkan kalau 1 jam itu 60 menit. Dibagi 15 menit bisa jadi berapa episode itu. Kan lebih tapi aku, karena kajian-kajian kita itu mendeskripsikan. Dan itulah resiko yang harus aku tanggung. Akhirnya apa? Powernya terbatas, hanya mereka yang benar-benar mau belajar. Dan akhirnya powernya terbatas, itu pun kalau semua nonton. Nah, kalau yang nontonnya di-download sudah masalah lagi. Kalaupun nonton dia tidak di-download tapi iklannya dia skip, masalah lagi. Sudah powernya sedikit. Karena apa? Durasinya memang tidak durasi yang itu easy showing, mudah dilihat. Panjang-panjang durasi kajian kita. Sebetulnya aku maunya sih pendek, cuman gimana bikin 30 detik itu? Makanya kalau ada yang bilang aku itu memanjang-manjangkan ya, ya kasih senyum saja lah. Ya, dan itu nggak perlu dikomentari. Ya, kasih senyum saja. Justru aku kalau mau sebetulnya kalau bisa itu bikin yang pendek-pendek. Ya, jadi Kang Sam Eka, terima kasih. Tapi apapun adanya masukan ini sangat bagus dan aku tampung ya. Meskipun nanti perlulah ngobrol atau gimana. Aku juga nggak awam aku. Jangan anggap aku ini ngerti apa itu TikTok, apa itu lagi ada apa setelah TikTok itu ada lagi kan. Snack video apa nggak ngerti aku mas ya. Ya nanti lah coba kita bicarakan lagi ya. Aku tetap terima kasih atas masukannya. Oke, salam untuk Kang Sam Eka. Sam Eka ini ada di mana? Mestinya di Malang dong. Ya, kalau Samnya itu Sam gaya Malang ya. Oke, matur nuwun, nuwus Sam. Oke, berikutnya Kang Didi nyimak Gus. Oke, terima kasih. My in channel juga terima kasih. Kang Rizal Wahyu Rembang hadir pertama Gus. Oke, ini selalu hadir dalam kajian ya. Dan semoga jangan mengganggu tugas-tugas kuliahnya. Karena Kang Rizal Wahyu ini masih berstatus mahasiswa ya. Tentunya sibuk dengan tugas-tugas kampus. Kang El Diablo ya, nomor siji alias Munggaran from Bandung. Dari Bandung, tapi asalnya Nganjuk ya. Berikutnya Empu 99 hadir. Oke. Oke, sudah selesai ya. Sekarang kita ke pertanyaan saudara kita Kang Muhammad Bintang, dan aku akan menjelaskan yang Sabiin. Ya. Sabiin. Aku mau minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Gini ya, kalau kita mencari nama diksi Sabiin dalam Al-Quran ya, itu paling tidak 3 kali disebut ya, di surat Al-Baqarah, surat yang 62 itu ya. Kemudian di surat Al-Maidah yang direquest oleh saudara kita Bintang Muhammad ini ya, di Al-Maidah 69. Berikutnya di Al-Hajj ya, itu nomor ayatnya yang ke-17, itu ada Sabiin ya. Sabiin itu apa sih? Sabiin itu nama orang.
Tapi bukan nama orang seperti Gus Betik, bukan begitu. Orangnya. Ya. Makanya kapan-kapan kita bahas, aku belum sempat bahas tentang mustaqim itu apa sih? Coba. Terus bener nggak terjemahan ihdinas siratal mustaqim? Tunjukilah kami jalan yang lurus. Bener nggak itu terjemahannya? Aku fair loh ya. Ketika depak benar, aku bilang benar. Ketika depak salah, aku bilang salah. Mustaqim itu hampir sama dengan sabi, itu menunjukkan orang. Ini yang kamu ngaji, yang kamu punya guru kiai, punya ustadzmu, tanya coba sama ustadzmu. Bener nggak? Ihdinas siratal mustaqim itu tunjukilah kami jalan yang lurus. Terjemahannya bener nggak? Itu namanya daya kritis rasionalitas kita kalau ngaji dipakai. Kalau kamu dicekoki terjemahan itu terus ya kamu anggap benar itu terus sampai nanti kamu wariskan ke anak cucumu, tunjukilah jalan yang lurus. Bagaimana ceritanya mustaqim kok bisa nyelonong menjadi jalan yang lurus? Mustaqim itu pelaku, isim jamid. Seperti aku pernah jelaskan, ahad itu bisa kuantitatif satu, bisa juga isim jamid, isim pelaku yaitu pemersatu, bisa. Tergantung narasinya mau kemana. Karena diksi dan narasi itu akan membentuk logika kalimat. Ini kalau aku jelaskan gini, jangankan yang kafir-kafir, yang Islam-Islam otaknya bisa mumet. Gue kan sudah bilang, guru Al-Quran gue itu almarhum Gus Panani ngerti siapa gue. Gue kagak bisa nulis Arabian, gue kagak bisa makhraj gue jelek membaca Arabian. Nulis baca itu masalah bagi gue. Tapi gue tetap ikut ngaji karena apa? Yang gue ambil tuh logika berpikirnya gimana. Yang gue ambil logika berpikir. Jadi ketika ada tugas itu gue duduk aja, gue gak pernah disuruh ke depan nulis, kagak pernah. Guru gue tahu siapa gue. Ya. Oke. Secara bahasa sih sabiin itu merupakan, nah kemarin kita sudah rusul, rasul, nah, itu hampir sama. Yang membedakan nanti jamak dan tunggalnya itu isim semua, bukan fiil, bukan harfun. Sama ini ya. Secara tapi kan kalau kita jelaskan sama kafir-kafir sulit. Sudah dijelaskan gitu masih aja. Kan kita sudah tidak pakai terjemahan yang ngaji tadi malam itu ya, yang seri tamat tentang semua nabi punya istri-istri tanpa terkecuali Yesus itu ya. Sulit, padahal sudah aku dekonstruksi ya, karena ada alternatif terjemahan lain yang lebih tekstual. Itu bukan beberapa nabi, bukan beberapa rasul, tapi rasul-rasul. Karena yang atasnya itu jamak, yang bawahnya mufrad. Maka ketika mufrad dia diterjemahkan rasul. Sama dengan mobil berarti satu. Kalau banyak mobil ya mobil-mobil, bukan beberapa mobil. Cuman bisa juga diterjemahkan beberapa mobil. Ya itu nggak salah-salah amat. Cuman konteksnya yang baca itu harus tahu pada irisan yang mana. Kan itu kan irisannya itu ada nabi yang dibicarakan, ada nabi yang diajak bicara. Nah itu kalau matematikanya goblok sulit menjelaskan itu. Makanya kafir-kafir itu tetap aja kesulitan. Ya karena tidak tahu nahwu sorof itu. Padahal sudah aku dekonstruksi terjemahannya. Aku tidak lagi pakai yang beberapa rasul. Aku pakai yang rasul-rasul. Itu masih otaknya otak udang. Ya, tapi jangankan yang kafir-kafir, kau yang Islam-Islam juga kalau kamu nggak ngaji, ya goblok kamu. Ya seperti itu tadi. Sudah jelas mustaqim kok larinya jalan yang lurus gimana? Mustaqim itu sama dengan sabiin, itu pelaku, orangnya ya. Oke, secara bahasa kata sabiin merupakan bentuk jamak. Mufradnya itu sabi. Ya. Sabi ya, ini nggak usah aku tulis lah ya. Dari kata saba'a, yasba'uha, dia mengalami tasrif.
Nah, kafir nggak ngerti lagi tasrif, makanya dia ngomong nggak ada itu kata tauhid dalam Al-Quran ya, karena dia nggak tahu tasrif, bahwa tauhid itu tasrif dari ahad. Repot memang. Makanya kan kalau kita diskusi dengan orang yang nggak dalam satu frekuensi kecerdasan otaknya, itu ada kesulitan tersendiri loh. Makanya aku nggak sembarang. Aku sering diajak diskusi, nggak semua orang aku terima. Nggak semua orang. Aku juga menseleksi siapa yang boleh diskusi dengan aku. Kalau bertanya siapa saja boleh, tapi kok diskusi siapa lu? Kalau otak lu otak kelas-kelas fotokopi aja, kelas-kelas setengah tiang untuk apa diskusi sama gue? Bikin gue hilang-hilang waktu. Ya, oke. Yang artinya keluar meninggalkan satu agama ke agama yang lain, ya. Istilahnya itu sabi'ah, ya. Itu ada di At-Tabari, ya. Itu di At-Tabari, ya. Sementara makna istilah kata sabi itu digunakan untuk menyebut semua yang mengikuti ajaran atau agama baru. Nah, ini perlu. Karena nanti ini pandangan umum ya. Karena aku nanti tidak sama dengan pandangan umum ini. Ya. Tapi kan ini harus aku jelaskan dulu. Lihat ini. Sementara makna secara istilah kata sabi itu digunakan untuk menyebut semua orang yang mengikuti ajaran agama baru. Nah, agama baru itu maksudnya seperti apa? Di situ yang pemahamanku beda dengan pemahaman mainstream. Ya. Kanjeng Nabi Muhammad itu pernah disebut sabi karena membawa agama baru. Siapa yang nyebut? Ya Arab-Arab goblok yang jahiliyah itu, yang bajingan-bajingan itu. Sudah diajak baik-baik sama Kanjeng Nabi, tetap aja jahil. Jahil itu bodoh, goblok. Ya, tambah memusuhi Kanjeng Nabi. Itu kegoblokan yang paling goblok itu. Ya. Oke. Abu Lahab itu begitu ya. Dia itu sabi, ya. Maka kadang-kadang ada yang menyimpang lagi menjadi sabi itu pendusta, gitu. Ya. Sebetulnya tidak, sabi itu sesuatu yang baru, meskipun baru nanti aku akan jelaskan baru menurut aku itu seperti apa, ya. Jadi banyak ini penjelasannya, kamu bisa nanti hunting ya. Kalau kamu setuju yang itu terserah, kalau kamu setuju dengan yang aku sampaikan juga terserah, bebas-bebas saja. Tapi aku punya pandangan lain tuh begini. Ya. Kalau sabi itu pembawa agama baru, itu ya boleh lah. Maksudnya kalau baru menurutku itu dia lain dari yang umum pada saat itu. Bayangkan umumnya saat itu Mekah, kita bicara Mekah Islam awal ya, nanti Islam berikutnya kan di Madinah. Periode Mekah itu jahiliyah semua. Bayangkan ketika Tuhannya itu ada 365 Tuhan, tiba-tiba lewat konsep tauhid dibuang semua, tinggalkan hanya satu Tuhan saja, yaitu Allah. Nah, itu konsep tauhid. Menyatukan. Yang disatukan itu bukan Allahnya, karena Allah sudah jelas satu. Itikad dalam hati kita membuang yang lain, meninggalkan yang satu, itu tauhid. Jadi kita sebagai objek, bukan Allah objeknya. Allah itu subjek. Nah, ini bahasa kelas tinggi ini. Kalau otakmu gak kamu buka, bisa lewat kamu. Jadi hati-hati, tauhid itu penyatuan, tapi penyatuan yang bagaimana? Bukan penyatuan yang tiga terus dianggap satu, bagaimana? Tiga ya tiga, satu ya satu. Karena dalam konsep tiga dianggap satu itu Allah diposisikan sebagai objek. Enggak begitu. Dalam Islam, dalam tauhid ya, Allah itu bukan objek tapi dia subjek. Objeknya kita. Jadi Allah yang kalau kita ambil perspektif Mekah, yang Tuhan 365 itu yang di jejer-jejer di Ka'bah itu ditambah satu, Allah menjadi 366. Jadi gini loh, syirik itu bukan tidak percaya Allah, percaya tapi dia menggabungkan Allah dengan yang lain. Jadi Allah itu dimadu gitu. Makanya dikatakan syirik itu artinya mencampur. Nah, itu semuanya itu harus dibuang dan tinggalkan yang satu. Makanya disebut tauhid. Siapa yang satu itu? Allah. Ya. Jelas ya? Oke, kembali ke sabiin. Kanjeng Nabi Muhammad dibilang sabiin sama si Abu Lahab ini karena
Beda, bayangkan Allah kita itu 365 Tuhan kita itu. Tambah satu Allah berarti 366. Kok tiba-tiba kita hanya menyembah satu Allah saja? dianggap beda dengan umumnya saat itu. Disebut sabiin. Jadi sabiin itu sebetulnya baru itu ya tidak umum dengan yang umum. Berbeda dengan yang umum. Nah, nanti itu sabi itu bisa bagus, bisa buruk, bisa lurus, bisa bengkok-bengkok. Begitu. Ya, karena generalnya itu baru itu artinya berbeda dengan yang umum. Tinjauan linguistiknya seperti itu. Ya, terus aku jelaskan. Aku pernah baca itu, aku juga kadang-kadang takut mau bilang apakah aku salah baca gitu. Si filsuf ya, Arasi ya, Arasi itu dia mengatakan begini. Kalau untuk mengetahui bahwa Allah itu ada dan satu, itu otak saja cukup. Dan aku sangat setuju itu. Sangat setuju. Jadi kalau orang tidak percaya ateisme itu, yang tidak ada Allah, tidak ada Tuhan, itu orang yang melanggar kebenaran rasio. Apalagi yang mengatakan Allah itu ada tapi lebih dari satu. Musyrik dia, itu melanggar kebenaran rasio. Jadi artinya untuk kita tahu bahwa yang maha itu ada dan satu, itu otak kita itu cukup. Nggak perlu nabi. Maka orang ateis, orang musyrik itu melanggar kebenaran otak, melanggar kebenaran rasio. Cuman masalahnya itu kan tataran hakikat. Beragama itu ada perspektif hakikat, ada perspektif syariat. Syariat itu tidak bisa kalau tidak ada contohnya, tidak ada gurunya. Maka kita perlu nabi. Gitu loh. Nabi itu untuk mengajari kita tentang syariat. Kalau tentang hakikat bahwa yang maha agung itu ada dan satu, itu nggak perlu nabi, otak kita sudah cukup. Makanya kan aku ulang-ulang, kebangetan. Kalau ada orang bilang ateis, yang maha agung itu tidak ada, semua terjadi dengan sendirinya. Sama dengan kebangetannya kalau orang-orang yang syirik. Yang Allah 3 dalam 1 lah, 1 dalam 3 lah. 1 ya 1. Sejak zaman Yahudi itu 1 ya 1. Nggak ada main sulap 1 tapi 3, 3 tapi 1. Nggak ada. Nah, kitab menjelaskan seperti itu. Nah, ini aku cari referensinya lupa pada waktu itu apa, aku pinjam buku ya, takutnya aku salah ya. Yang aku tidak setuju sama Arasi, dia itu tidak begitu menganggap penting tentang sosok Nabi, itu aku nggak setuju itu loh. Karena tapi nggak tahu ya, karena dia kan orang-orang filsafat ya. Arasi itu nama lengkapnya siapa aku juga nggak tahu. Kalau aku, Nabi itu diperlukan karena agama tidak hanya berbicara hakikat, ada syariat. Nah, syariat itu tata cara sholat, puasa, toharo, itu kan harus ada contoh. Menikah, kitab suci kita itu menyusun dengan baik aturan-aturan siapa yang boleh dinikah, siapa yang tidak. Itu ada aturannya, nggak asal saja. Itu dirinci itu. Ini. Kadang-kadang kalau baca mumet. Aku itu belajar tentang perkawinan dan belajar tentang waris itu mumet karena rinci itu di Al-Quran itu kan. Mana yang boleh dinikah, mana yang enggak. Begitu juga waris sampai seper itu kan. Oh, ini 1/10 ini. Aduh sulit. Ya biarlah itu orang-orang yang suka membahasnya itu, aku nggak expert aku bicara itu ya, karena jelimetnya itu ya. Nah sekarang ke Sabi. Kan kita ini pernah ada masa patroh, masa kekosongan ya, dari Kanjeng Nabi Isa ke Kanjeng Nabi Muhammad itu kan dia ada ruang waktu berapa? 6 abad ya. Kalau kita, karena sejarah itu kadang-kadang abad ke-6, abad ke-7 gitu. Ya sudah kita ambil yang 6 atau
6 abad aja ya, 6 abad. Itu kan ada 6 abad patroh kosong. Ya. Ya meskipun orang-orang Arab itu tetap mewarisi dari apa yang sudah diwariskan oleh Bapak Abraham atau Ibrahim lewat kanjeng Nabi Ismail. Tapi kan secara general patroh itu kosong. Ya. Tidak, Nabi belum turun. Nah, yang aku pahami sih, Sabi'in itu adalah orang. Jadi Sabi'in itu orang. Sama dengan mustaqim itu orang. Bukan jalan yang lurus. Sabi'in itu orang. Ya. Sabi'in itu adalah orang-orang yang menggunakan logikanya, menggunakan rasionya, dan mereka mengatakan bahwa yang Maha Agung itu ada dan satu. Tuh. Makanya kan di dalam Al-Quran kan dalam 3 ayat yang aku sebut tadi, mereka itu tidak perlu bersusah hati. Yahudi, Nasrani, Sabi'in itu tidak perlu bersusah hati. Nah ini perlu penjelasan lagi. Yahudi yang mana, Nasrani yang mana, Sabi'in yang mana juga. Itu nanti tempus deliktinya yang membagi. Karena setelah kanjeng Nabi Muhammad itu mendapatkan tugas menyampaikan Islam, kan ada hadis mengatakan seandainya Musa masih hidup maka dia harus tunduk terhadap syariat yang aku bawa. Hati-hati, ini kita nggak cukup waktu karena itu sudah siap-siap mau berangkat ya. Jadi aku ringkas begini, ya. Sabi'in itu orang yang nggak ketemu Nabi, patroh kosong. Tetapi dengan logikanya dia sudah mengenal, menempuh jalur-jalur hakikat. Syariat ya belum ada, nabinya kan tidak ada. Bahwa dia sudah bertauhid. Jadi penguasa jagat raya itu ada dan satu. Itu mereka sudah pegang. Nah, aku memahami Sabi'in itu. Nah, kamu terserah. Nanti kamu baca-baca banyak referensi. Bisa menerima penjelasanku ya monggo, nggak juga nggak ada masalah. Ya, makanya ketika dia dikatakan baru, pada saat itu orang pada syirik. Tiba-tiba ini tauhid, kan baru itu. Tapi baru juga jangan asal baru. Nanti kalau baru itu maksudnya berbeda dengan yang umum itu belum tentu baik. Ya juga belum tentu juga jelek. Tapi kalimat dasarnya Sabi'in itu dia berbeda dengan keumuman. Nah, berbeda itu bisa baik, bisa jelek. Nah, kebetulan ini Sabi'in ini yang baik. Karena apa? Ketika semua syirik dia sudah bertauhid. Walaupun itu dalam tataran hakikat. Syariatnya ya belum, nabinya kan belum gitu. Mereka tidak ketemu nabi gitu. Nah, sekarang kita tarik ke agnotisme. Agnotis itu sama dengan Sabi'in? Enggak sama. Enggak sama. Ya. Agnotisme itu ya orang yang percaya sama dengan Sabi'in. Jadi ada titik temu, ada titik beda. Bedanya jauh. Ya. Agnotisme itu tidak hidup di masa patroh. Agnotisme itu justru lahirnya kan sekarang. Sedangkan kenabian sudah sampai. Ya, mereka itu percaya Allah itu ada. Mereka nyebutnya tentu Tuhan ya. Tapi mereka merasa tidak perlu beragama. No. Tuhan yes. Gitu loh. Itu agnotisme. Dan sekarang kan itu sudah menggejala. Jadi agama apa saja enggak perlu agama. Yang penting percaya Allah itu ada dan satu. Tentu mereka nyebutnya bukan Allah. Yang aku jelaskan the one. Dan mereka tidak boleh lagi mengatakan agamanya paling benar. Karena agama itu sudah lebur. Dan inilah efek samping dari bergulirnya globalisasi dunia. Mengglobal the one. Nah, kalau agnotisme itu hidup sudah di zaman kenabian. Maka nggak ada ceritanya agnotisme itu masuk surga, itu nggak ada. Kalau Sabi'in itu masih dimaklumi. Mereka tidak beragama karena patroh. Tapi hakikat beragama bahwa tauhid itu harus dijunjung tinggi mereka sudah dapatkan. Ya, jadi kan beda jauh. Kemudian mereka tidak beragama dalam arti Yahudi, Nasrani atau Islam itu ya. Ya karena kepatrohan ini, kekosongan ini dalam sekian rentang waktu.
Jadi bukan mereka menolak beragama, tidak sama dengan agnotisme. Agnotisme tidak mau agama, maunya sudah Tuhan ada dan itu satu. Gitu. Aku kira berapa lama nih? Sudah 1 jam. Aku kira itu untuk Masku Muhammad Bintang ya yang bisa aku sampaikan. Ya kamu bebas lah ya, kamu mau mengikuti apa yang aku sampaikan atau banyak pemikir-pemikir lain. Bagiku itu Sabi ini itu adalah orang yang secara hakikat sudah menemukan tauhid bahwa Allah itu ada dan satu. Cuma secara syariat belum karena mereka belum ketemu Nabi. Ya, belum ketemu Nabi. Jadi itu yang bisa aku sampaikan secara khusus untuk Muhammad Bintang, tapi secara umum untuk kalian semua. Ya, oke, kita akhiri ya. Pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jadi bika imanmu, tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang lain. Ya, oke, semoga kita mendapatkan keberuntungan, ya, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.